dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA untuk topik kali ini. Jangan lupa pesan Ibu untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker dan jaga jarak dengan orang sekitar 2 meter. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan menjelaskan sebuah konsep interaksi makhluk hidup dan komponen-komponen di dalamnya. Langsung saja, apa sih suatu ekosistem itu? Kita akan belajar kali ini melihat dengan tayangan sebuah akuarium. Ya, di sini saya suguhkan sebuah akuarium yang di dalamnya bisa kalian lihat terdapat apa saja. Otomatis ada air, ada gelembung udara, ada ikan, ada cahaya, ada batuan, ada tumbuhannya juga, ada tanah juga, lumpur, dan sebagainya. Seberapa penting akuarium itu mengandung komponen-komponen yang barusan Ibu sebutkan tadi? Untuk apa sih komponen-komponen itu di dalam akuarium? Apakah dia berfungsi antara satu dengan lainnya atau dia hanya sebuah benda yang tidak punya fungsinya? Nah, ternyata bagian-bagian dalam akuarium itu tidak hanya sebuah benda yang bernyawa atau tidak bernyawa, semuanya mempunyai peranan dalam mendukung sebuah ekosistem. Ya, jadi sebuah ekosistem itu kalau kita istilahnya sebuah lingkungan, bagaimana bagian-bagian dalam akuarium berinteraksi untuk menyusun ekosistem? Pertanyaannya, bagaimana? Nah, terlebih dulu kita sebutkan ya bagian-bagian tadi yang ada di dalam akuarium. Ada air, ikan, tumbuhan air, cahaya, gelembung udara, tanah, batu, dan jentik-jentik. Sekarang bagaimana interaksinya komponen-komponen tadi? Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama misalkan bagaimana interaksi air dengan ikan. Air dengan ikan. Apa yang terjadi dengan ikan? Ternyata air dibutuhkan ikan sebagai tempat hidupnya, di mana si ikan akan tumbuh dan berkembang juga memerlukan air sebagai minuman misalkan. Terus si ikan juga akan berkembang biak, juga membutuhkan air sebagai media perkembangbiakannya. Jadi di mana si ikan akan bertelur, telurnya akan berkembang menjadi sebuah ikan kecil-kecil. Jadi air diperlukan sebagai tempat hidupnya. Bagaimana dengan interaksi-interaksi komponen yang lain? Kalau ikan dengan air sudah, misalkan bagaimana juga dengan cahaya dan lumut? Ya, tadi kan ada ditemui cahaya di dalam akuarium itu. Di akuarium juga ada lumut. Apakah ada interaksi cahaya dengan lumut? Ya, coba. Ternyata ada, Nak. Cahaya diperlukan lumut untuk proses fotosintesis. Kalian masih ingat proses fotosintesis? Kalau tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi. Sudah kalian pelajari waktu di bangku sekolah dasar. Untuk interaksi yang lain, kalian bisa menyebutkan sebagai tugas kalian berikutnya. Jadi yang kalian sebutkan tadi misalkan interaksi yang belum Ibu bacakan ya. Misalkan interaksi lumut dengan ikan, bagaimana? Interaksi ikan dengan gelembung-gelembung udara.
Juga bagaimana interaksi batu dengan ikan. Apa interaksi lumut dengan batu dan sebagainya. Jadi kamu sebutkan satu persatu, nanti kalian akan menemukan fungsi tiap-tiap komponen yang menyusun pada suatu ekosistem akuarium. Jadi kesimpulannya, ternyata di dalam sebuah akuarium yang sudah kalian buat itu ternyata ada komponen biotik atau yang disebut komponen yang hidup dan komponen abiotik atau komponen yang tak hidup yang ternyata saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, tugas kalian berikutnya setelah mengamati sebuah akuarium mini yang sudah kalian buat, kalian ibu suruh untuk pergi ke sebuah ekosistem yang lain. Misalkan di sekitar lingkunganmu, misalkan di kolam, atau di sungai, atau di sawah, atau di kebun dan ladang sebagainya. Jadi tentukan komponen-komponen yang hidup atau abiotik dan yang tak hidup atau abiotik serta hubungan interaksinya di antara komponen-komponennya.